Kalau dari brandnya sendiri, aku udah sampai pencapaian di mana kita harus melakukan perubahan gitu. Salah satunya adalah memulai dari reducing carbon footprint. Kita yang memang di industri fashion mungkin kita bisa memberikan awareness itu dengan diri kita sendiri nih, dengan kita membuat sesuatu yang memang sustainable. Konsumen mulai melakukan step-step ini gitu ya, we could significantly reduce the negative impact of from our consumption of fashion products gitu kepada terhadap lingkungan. Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua hari ini di sesi Jakarta Fashion Week Talks yang hari ini kita adakan bersama Yayasan WWF Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang sustainable fashion serta kampanye konsumen dari Yayasan WWF Indonesia yang bertajuk Beli yang Baik. Mungkin sudah banyak yang menyadari bahwa industri fashion merupakan penyumbang dampak negatif terbesar, salah satu penyumbang dampak negatif terbesar terhadap lingkungan. Dan hal ini sudah diangkat juga di World Economic Forum dengan data-data yang cukup signifikan sebagai berikut. Yang pertama adalah industri fashion saat ini yang tentunya kita tahu banyak didominasi oleh fast fashion, menyumbang hingga 10% emisi karbon dunia. Presentasi ini melebihi total emisi dari penerbangan dan pelayaran internasional, dan tanpa adanya perubahan, presentasi ini bisa meningkat lagi hingga 26% di tahun 2050. Kemudian industri fashion juga merupakan pengguna air terbesar kedua di dunia, di mana dibutuhkan 700 galon air untuk menghasilkan 1 t-shirt katun dan 2.000 galon air untuk memproduksi sepasang celana jeans. Karena t-shirt dan jeans dibuat dari kapas, tumbuhan yang kebutuhan airnya juga sangat-sangat tinggi. Kemudian kita berbicara soal pewarnaan. Pewarna tekstil adalah polutan air terbesar kedua di dunia juga. Industri fashion bertanggung jawab atas 20% polusi air yang dihasilkan lewat penggunaan pewarna tekstil ini. Kemudian dari bahan, pakaian-pakaian yang saat ini karena mengejar harga yang mungkin lebih bersahabat, banyak terbuat dari polyester. Sementara polyester sendiri memiliki carbon footprint yang lebih tinggi dibandingkan katun, dan juga polyester ini tidak larut dalam air maupun tidak mudah didegradasi di alam. Mencuci pakaian terbuat dari polyester juga menyumbangkan polusi mikroplastik di laut, dan mikroplastik ini yang kemudian akan dimakan oleh binatang-binatang laut dan kemudian akan dimakan oleh manusia sendiri dan akan masuk dalam tubuh kita. Produksi pakaian secara umum telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2000, which is quite massive. Konsumen diperkirakan akan membeli 60% lebih banyak pakaian di tahun 2014 dibanding tahun 2000. Meskipun hanya digunakan di setengah rentang waktu tersebut lalu dibuang. Hingga 85% dari seluruh produksi tekstil yang dihasilkan dibuang setiap tahunnya. Nah, dengan fakta-fakta yang mungkin eye-opening untuk sebagian besar orang atau konsumen yang suka berbelanja fashion, kita akan berbicara lagi lebih jauh dan berdiskusi dengan beberapa tokoh. Hari ini sudah ada bersama saya Peting, seorang fashion designer, founder dari brand Clay. Kemudian ada Kelly Tandiono, model dan juga WWF Warrior Ocean. Dan juga tidak lupa ada Margaret Mutia, Communication Campaign and PR Team dari Yayasan WWF Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Halo. Hai. Halo. Senang bisa berjumpa meskipun hanya lewat Zoom. Semoga semuanya sehat-sehat saja di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Mungkin kita bisa langsung mulai aja dengan berdasarkan dari yang sudah tadi aku jelaskan sedikit latar belakangnya yang cukup panjang itu, dan bisa digali lagi nanti kalau yang mau tahu mungkin bisa nanti ke website-nya World Economic Forum ataupun ke WWF. Nah, aku mau nanya sama kalian semua, sebenarnya sustainable fashion itu untuk kalian apa sih artinya? Bisa mungkin dari Kelly dulu? Okay. Well, hi guys. Menurut aku, sustainable fashion itu is all about producing clothes, shoes, and accessories, di mana it's manufactured, marketed, and used in the most sustainable manner as possible. Gitu. And we also need to think about how do we take into account both environmentally and the social economic aspect of it.
Seperti itu sih. Kira-kira. Oke, thank you Kelly. Mungkin clothing? Kalau buat saya, sustainable fashion itu sebenarnya sesuatu yang sangat sirkular gitu. Jadi semuanya harus serba etikal, dari source-nya, dari cara memproduksinya, dari cara distribusinya, terus dari cara penjualannya, dari cara social impact-nya, dari economic growth, itu juga mesti circular juga, dan juga social impact-nya apa dampak-dampak masyarakat dan dampak sosial, apa kontribusi dari brand tersebut atau industri tersebut, sejauh mana bisa menciptakan sesuatu yang berkelanjutan. Sebenarnya sangat luas, tapi mungkin itu in a nutshell. Ya, circular ekonomi ya. Kalau untuk fashion harus closed loop. Oh, oke, thank you ya. I think kalau gitu kita lanjut ke, kalau menurut Mbak Margaret sendiri gimana? Oke, kalau aku mungkin mengacu kepada ini ya, prinsip sustainability. Sustainability itu kan basically artinya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang sekarang tanpa merugikan atau mengambil sumber daya alam yang untuk generasi yang akan datang, gitu, tanpa mengkompromikan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi menurut aku sustainable fashion ya kita bisa memanfaatkan sumber daya sekarang untuk menghasilkan produk fashion untuk kita saat ini, tapi tanpa not at the cost of the future generation gitu. Jadi kalau kita memproduksi barang-barang fashion gitu, tapi terus at the expense of natural resource yang, atau generasi masa depan nanti makin berkurang resource-nya untuk menikmati fashion, dan that means it's not sustainable. Mungkin kalau buat aku kayak gitu. Thank you. Thank you Mbak Margaret. Kemudian aku juga pengen tahu nih buat clothing dan Kelly ini terutama. Sebagai figur yang berkecimpung di dunia fashion, industri fashion, how do you see the industry impacting the environment? Apakah kalian setuju dengan tadi fakta-fakta yang udah saya sebutkan, atau do you have any other thoughts about it? Oh, oke. Kalau ngobrol dengan tadi fakta-fakta itu is actually very true. We are the biggest, actually second biggest contributor of waste in the world. Dan apalagi kita kan sekarang dengan pergantian zaman pun kita lebih banyak mengkonsumsi fast fashion gitu kan. Makanya gimana sih caranya kita sebagai consumer juga bisa improve all of this gitu kan. Misalnya dengan improving the way of how you're living gitu kan. Salah satunya pun juga dengan misalnya kita mau shopping, apakah kita memang perlu membeli baju-baju itu, atau misalnya apakah lebih baik untuk kita membeli baju yang memang second hand gitu, atau misalnya kita juga harus misalnya memikirkan dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita konsumsikan gitu kan. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang memang kita bisa improve just by your day by day living gitu kan. And especially now, terakhir kan aku bekerja sama juga dengan Bayi Populo gitu kan untuk mendesain suatu fashion which is sustainable. Dan memang sebenarnya sustainable fashion itu menurut aku sangat mahal ya, dan masih belum begitu banyak orang yang aware and know what is sustainable fashion gitu. Tapi dengan kita yang memang di industri fashion, mungkin kita bisa memberikan awareness itu dengan diri kita sendiri nih, dengan kita membuat sesuatu yang memang sustainable, desain sesuatu yang sustainable, atau kolaborasi dengan orang-orang yang memang melakukan sustainable fashion ini sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari situ sih ya sebenarnya.
dari diri kita sendiri dan as a fashion, we are the fashionistas, right? I guess here in Indonesia. Jadi mungkin kita bisa mulai dari situ dulu aja sih, menjadi contoh untuk orang lain dulu. Aku pengen nanya lagi nih ke Kelly, kan kamu kan hobi banget diving, pokoknya hobi banget melaut nih. Dan sebagai warrior ocean, kamu lihat apa sih yang paling signifikan yang terjadi dari dampak polusi ini? Kamu lihat langsung nggak di laut? Wah, kalau itu ya banget, karena terus terang tuh aku udah diving dari 2011. Dan memang aku melihat di bawah laut itu sudah berbeda ya. Like there's a lot of dead corals and the pink beach is not as pink anymore. Terus ikan-ikannya juga menurut aku nggak sebanyak yang dulunya aku pertama kali diving ya. And this was actually in Labuan Bajo sih sebenarnya. Menurut aku juga kayaknya bukan hanya di Labuan Bajo aja sih, di mana-mana. I've been to Bunaken, terus Raja Ampat dan segala macam, semuanya pun aku melihat there is a drastic change gitu. Malah menurut aku dengan this pandemic, I'm actually quite thankful because we're letting the environment rest at least, you know, dengan lebih sedikit lagi mobil dan kendaraan bermotor yang jalan-jalan yang membuat semua polusi itu juga mengurang. Terus we have blue skies in Jakarta gitu kan, itu jarang-jarang banget gitu. Terus kalau soal diving pun sebenarnya during this pandemic I actually went for a few trips to go diving dan aku memang melihat tuh selama 6 bulan itu actually the underwater ecosystem tuh kayaknya sedikit lebih membaik. And I was actually quite happy about it. I mean, I'm not happy about the pandemic, but I'm happy for the environment and the you know, all the animals and living in it as well gitu loh. Jadi hopefully sih di bawah laut juga akan membaik terus sih. Because it's really sad. Like I want to at least still go diving, you know, in like 20 years with my children and everything gitu kan. Jadi semoga sih akan terus terjaga sih. Hopefully ya, makanya dengan bantuan Yayasan WWF Indonesia kita akan semakin mengedukasi masyarakat gitu. Nah kalau recruiting sendiri gimana nih Kak? Menurut kamu how do you see the industry impact in the environment from your point of view? Kalau dari aku, the industry itself itu sebenarnya gede banget ya, karena dia untuk memproduksi satu baju aja itu prosesnya panjang banget, bukan cuma dari penjahitan atau proses tekstil, tapi dari proses crops-nya untuk bikin cotton aja nyiramnya tuh perlu beratus-ratus galon, terus belum pesticides-nya, belum belum impact dari soil yang dibikin oleh farming industry yang ujung-ujungnya buat tekstil itu gitu. Sebenarnya aku kan sebagai pemilik brand itu kita tuh seperti sebenarnya buah si malakama iya tapi enggak juga gitu, like we wanted to make a change and difference to your creativity, to the fashion industry, tapi at the same time I often ask myself apakah saya cuman nyampahin bumi aja apa gimana gitu, karena emang sama kayak Kelly, I've been diving for dari saya masih SMP sampai sekarang, jadi tuh kayak bolak-balik menjadi pertanyaan gitu. Saya udah punya brand, terus apa nih yang saya harus bikin gitu? Gimana cara kita tidak ngebuang-buang sampah lagi yang ngotor-ngotorin bumi gitu. Akhirnya beberapa solusi tuh tercapai di brand kita sendiri. Tapi kalau dari brandnya sendiri, aku udah sampai pencapaian di mana kita harus melakukan perubahan gitu. Salah satunya adalah memulai dari reducing carbon footprint. Jadi kita mencoba untuk menggunakan alternative fabrics. Tapi sebenarnya kayak alternative fabrics itu kayak organic cottons, organic linen, everything organic, hemp, bambu, tencel atau segala macam itu mungkin di Indonesia itu masih cenderung lebih mahal dan pilihan warnanya, apanya, serat itu tuh masih nggak banyak gitu. Lagian dipikir lagi harus diimpor dari India, dari Vietnam, atau dari negara-negara lain gitu. Dan untuk import itu kita bisa memberikan impact yang lain juga, yaitu carbon footprint dengan distribution-nya, pengirimannya, segala macam. Jadi akhirnya instead of
using a lot of organic materials, aku pakai waste fabric. Waste fabric itu dari mana gitu. Jadi karena kita kan masih small brands ya. We're just like segelintir orang, mungkin 1% dari the whole fashion industry yang ada jutaan orang dan memberikan devisa yang triliunan ke negara. Bukannya aku pesimis, tapi kita bisa bikin apa sih gitu. So, aku caranya gini, kalau dari setiap mills tuh kayak industri-industri itu mereka selalu punya margin dari each textile production. Jadi misalkan ordernya itu 100.000 yards, pasti mereka punya margin 5% untuk errornya gitu, biar defect apa segala macam. Biasanya kalau nggak ada defect atau defectnya sedikit, sisa dari marginnya itu di-incinerate atau dibuang gitu. Jadi aku berusaha untuk take the fabric bukan dari flash order atau bukan yang diproduksi khusus untuk retail. Jadi aku belinya lewat yang dari margin yang mau dibuang. Dan biasanya mereka tuh pakai PFD. PFD itu prepare for dyeing gitu. Jadi kita bisa kira-kira, oh warnanya mau A, mau B, mau C gitu. Atau enggak warna yang ada apa gitu. Jadi we're not putting more chemicals into the sewage. Itu satu. There are another change that we need to make. Kita juga coba-coba untuk innovate di textile dyes and eco dyeing. Itu mungkin lebih susah dan lebih lama prosesnya, tapi aku banyak coba print instead of kebanyakan pakai digital print, biarpun kadang-kadang ada yang mesti pakai digital print, kita tuh kirim ke Bali, aku coba pakai silk print batik supaya tetap harganya terjangkau, karena clay sendiri itu per piece-nya untuk top itu paling mahal di 600.000. Kalau misalkan aku pakai semuanya cap atau tulis atau segala macam, it won't meet the retail pricing kan. Jadi luckily I found this producer yang dia pakai screen print, cuman chemicalnya itu pakai organic chemical gitu, dari indigo atau dari eceng gondok yang lain-lain gitu, yang dari natural dyeing gitu. Terus udah gitu aku selalu mencoba untuk mencari bahan-bahan yang recycled. Misalkan this fabric itu berasal dari botol-botol plastik, terus dibikin yarn lagi, terus menjadi polyester. Memang polyester at the end itu bisa ngotorin sewage, tapi juga dia itu membantu gitu. Jadi si botol-botol itu nggak jadi sampah gitu, bisa jadi baju. Cuman itu juga kendalanya masih di carbon footprint karena produsennya itu banyakan di luar negeri gitu. Jadi salah satu cara aku udah switch untuk taking up waste fabric. Terus also aku juga ngeganti packaging pakai yang compostable. Kita nggak pakai plastik lagi. Jadi dulu tuh beberapa tahun lagi, ini mulai dari tahun 2017 kita udah switch completely to compostable packaging, karena sebelumnya kita masih pakai poly bags supaya kita nggak nambah-nambahin sampah plastik. Komitmennya itu. Terus itu sih kira-kira. Sama aku sendiri personally di luar clay bikin komunitas. Nah tapi ini karena ini pandemik kita belum bisa keliling lagi. Kita udah ke beberapa sekolah, kita kerjasama sama KLHK juga untuk ngumpulin anak-anak SMA, mengedukasi untuk mengubah mengubah habit mereka dalam menggunakan less plastik, cara mengkompos, memisah sampah mereka di rumah, dan hal-hal seperti itu. Wow, extensive ya, Peting. Jadi ini kayak panjang banget nih. Nanti kita akan ngobrol lagi sama kamu soal what you do for the environment. Tapi sebelum itu aku mau ke Mbak Margaret dulu nih dari Yayasan WWF Indonesia. Mbak, WWF Indonesia kan ada inisiasi kampanye Beli yang Baik. Mungkin bisa ceritain sedikit tentang kampanye ini dan kaitannya dengan industri fashion? Oke.
Thank you Mbak Marji kesempatannya. Thank you juga untuk Keting dan Kelly untuk sharing experience thoughts-nya. Menarik banget dan seneng banget melihat udah ada awareness kayak gini ya dari teman-teman pelaku industri fashion gitu. It's a very step forward gitu ya, dan semoga bisa lebih banyak lagi gitu yang punya awareness seperti ini. Soal kampanye Beli Yang Baik, jadi ya WWF ini kita udah initiate kampanye Beli Yang Baik sejak tahun 2015, dan memang campaign ini ditujukan untuk mendorongkan konsumen mengubah gaya konsumsi sehari-harinya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Karena tanpa kita sadari, aktivitas konsumsi kita itu it's driving environmental destruction. Jadi facts aja nih, kenapa kita addressing consumers? Karena mungkin ada yang bertanya-tanya, WWF kan kerjanya melindungi hewan langka, ngapain sih ngurusin consumption gitu kan? Tapi the fact of the matter adalah konservasi keanekaragaman hayati itu atau keanekaragaman hayati itu terancam oleh aktivitas produksi dan konsumsi manusia. Karena seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dunia, di saat populasi manusia jumlahnya terus bertambah, kita belum mengenal ada istilah populasi menurun, tidak di Indonesia setidaknya. Seiring dengan itu konsumsi kita pun terus bertambah, termasuk juga konsumsi terhadap produk fashion. Dan ini sebenarnya terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, which is it's not a bad thing, it's a good thing. Dan konsumsi bisa menjadi hal yang baik, tapi bagaimana kita mengkonsumsi itu yang perlu diatasi. Nah, seiring dengan meningkatnya tadi itu populasi dan konsumsi kita, di saat yang sama kita melihat ada tren di penurunan keanekaragaman hayati, juga tren penurunan tutupan hutan, terus jumlah sampah meningkat, polusi di laut terus meningkat. Jadi dan ini kalau dirunut-runut ujung-ujungnya ke aktivitas konsumsi kita gitu. It's driving di saat konsumsi kita meningkat, kondisi lingkungan terus-menerus menurun. Nah, makanya kita menyadari bahwa we need to address the consumers gitu. Bagaimana kita menyadarkan konsumen supaya menjalankan gaya konsumen yang lebih baik atau lebih bijak gitu untuk mengurangi dampak negatif itu. Lalu campaign Beli Yang Baik ini juga lebih banyak ditargetkan ke konsumen urban kelas menengah gitu. Kenapa? Pertama, kenapa kawasan urban? Karena kalau teman-teman sadari kalau kawasan urban itu yang paling punya tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kawasan-kawasan yang non-urban. Gitu. Jadi kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, gitu ya. Kalau kita lihat pasti tingkat konsumsinya lebih tinggi daripada tingkat produksinya. Gitu. Jadi we're addressing consumers in that area. Terus kenapa kelas menengah? Karena kelas menengah ini yang sebenarnya pertama dia memiliki daya beli yang signifikan. Gitu ya, jadi di satu sisi kita bisa spendingnya lebih tinggi gitu. Di satu sisi spending ini juga yang driving that high rate of consumption yang impacting the environment. Tapi di sisi lain daya beli yang tinggi ini juga memungkinkan konsumen kelas menengah ini sebenarnya lebih memiliki kemampuan, ability untuk mengubah gaya konsumsinya. Kayak tadi Clothing sempat mention beberapa bahan baku, Mbak Kelly juga tadi sempat mention, beberapa bahan baku materi untuk produk sustainable itu memang masih relatif lebih mahal karena sejumlah alasan. Ada karena mekanisme pasar, ada karena barangnya masih jarang dan lain sebagainya. Tapi, nah dengan kondisi seperti ini maka yang punya daya beli cukup adalah yang konsumen kelas menengah itu. Ada beberapa hal yang kita tidak sadari gitu sebagai konsumen. Pertama bahwa perilaku konsumsi kita itu cenderung boros dan menyia-nyiakan sumber daya alam. Kedua, kita juga tidak menyadari bahwa perilaku konsumsi kita yang seperti itu sebenarnya udah melebihi kapasitas atau daya dukung bumi kita ini. Nah, ini nggak cuma 1-2 konsumen sayangnya
prakteknya seperti ini gitu, tapi banyak gitu. Dan demand consumer yang seperti ini, it's driving the industry kan untuk produksi terus menerus, sehingga mungkin ini salah satu hal yang menghasilkan juga fast fashion gitu. Nah, ketika fast fashion muncullah beberapa masalah yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Marji di awal mengenai penggunaan bahan supaya lebih murah pakai polyester, kemudian praktik produksinya mungkin high emission, banyak carbon emissionnya, kemudian limbahnya tidak dikelola dengan baik bisa jadi gitu kan, belum lagi bahan bakunya seperti kapas yang butuh banyak air, kemudian ada limbah mikroplastik, limbah pewarna, belum lagi yang isu-isu sosial kayak ada industri pabrik-pabrik konveksi yang mungkin masih ada pekerja di bawah umur atau pekerjanya tanpa upah yang layak kayak gitu. Itu it creates those sustainability issues. Dan masalah ini makin gak selesai-selesai ketika tingginya tingkat konsumsi disambut oleh produsen yang terus-menerus berusaha memenuhi demand itu, dan akhirnya segala sesuatu dilakukan untuk meningkatkan produksi. Akhirnya itu jadi cycle yang terus-menerus begitu. Dan itu yang harus kita ubah. Yang end up-nya ke itu, merugikan lingkungan kita. Nah, satu hal lagi yang tidak disadari oleh konsumen adalah konsumen juga belum menyadari kekuatan yang dimilikinya. Consumer power is real gitu. Buktinya ya apa yang kita lihat sekarang ini gitu kan. Aktivitas konsumsi kita, ratusan juta kita jumlahnya atau bahkan miliaran konsumen, itu perilaku manusia kita yang mendorong terjadinya perubahan ini. Jadi bayangkan kalau kita merubah cara kita, so we can actually reverse it. Nah, ini yang coba disuarakan oleh kampanye Beli yang Baik. Kalau lihat nih di background aku, itu ada pesan-pesannya, semoga bisa terbaca dengan jelas oleh teman-teman yang menonton nanti. Gimana sih kita cara mengubah gaya konsumsi kita gitu dengan beli yang baik gitu. Termasuk ini sangat bisa berlaku di industri fashion, atau kita mau konsumsi pakaian kita, atau nggak cuma pakaian ya, karena fashion kan banyak. Pertama itu tadi, beli yang perlu. Kalau kita penting buat kita beli yang perlu supaya kita tidak waste resources. Nah, jika memang kita perlu, ketika kita membeli, pilihlah barang yang awet supaya long lasting, ya kan? Supaya kita bisa pakai untuk jangka waktu yang lama. Pun kalau misalnya kita barangnya masih bagus, tapi kitanya udah, kayaknya udah nggak pas banget buat aku, masih bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian bagus kalau kita juga bisa beli produk yang lokal, gitu. Karena membeli produk lokal, it saves carbon footprint, mengurangi carbon footprint, dan juga itu menyejahterakan ekonomi setempat kita, dibanding kita beli produk impor yang manfaat ekonominya lari ke tempat lain. Lalu membeli produk yang alami. Sekarang banyak produk-produk bahan-bahan fashion yang terbuat dari bahan-bahan organik gitu, yang less chemical. Itu bagus karena ketika tahap produksinya, when it is grown, dia mengurangi chemical waste ya, atau residu bahan kimia yang dipakai. Terus paling bagus kalau bisa beli yang eco label sebenarnya. Nah, untuk eco label ini memang ada beberapa. Untuk kapas itu mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya Better Cotton Initiative. Itu eco label untuk produk bahan mentah kapas yang sudah sustainable. Maksudnya dari produksinya, dari mulai grown-nya sampai distribusinya, dan lagi itu the whole chain itu sudah sustainable. Itu bisa dicek untuk Better Cotton Initiative khusus untuk kapas. Nah, setelah itu prinsip yang terakhir, setelah udah kita pakai gitu ya barang, dipikirin tuh kalau misalnya kita udah nggak mau pakai lagi, mau dibawa kemana gitu. Kalau barang kita udah nggak suka nih pakai pakaian kita gitu kan, we need to think where it will go. Will it go into the garbage gitu? Apakah kita mau olah lagi? Kita bisa reuse, kita bisa recycle, kita bisa upcycle, we can do so many things with it. Gitu. Nah, harapan kita ketika kita
konsumen mulai melakukan step-step ini gitu ya, we could significantly reduce the negative impact of from our consumption of fashion products gitu kepada terhadap lingkungan gitu. Jadi itulah yang kita suarakan lewat kampanye Beli yang Baik ini dan bagaimana relevansinya untuk industri fashion. Gitu kira-kira Mbak Marizi. Thank you so much Mbak Margaret untuk penjelasan. Nanti aku mau nanya-nanya lagi lebih jauh soal kampanyenya, tapi sebelumnya aku mau ke Kelly dulu nih. Kelly, kamu kan model nih udah lama berkiprah di industri fashion gitu. Tapi at the same time, kamu dan juga aku dan kita semua di sini kita juga consumer kan. Kita suka beli barang fashion juga. Gimana sih caranya kalau dari sisi kamu sendiri seorang Kelly? How do you practice the awareness dalam gaya konsumsi kamu sehari-hari untuk meminimalisir dampak negatif fashion ini bagi lingkungan? Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku memang mulai dari rumah ya. So dari rumah, aku udah memisahkan misalnya sampah organik dengan non-organik. Itu salah satunya. Terus dengan being a smart consumer, di mana kita juga harus memilih produk yang memang eco-friendly. Apalagi ya, terus aku pun di rumah misalnya kalau memang tidak memerlukan pakai lampu, setiap kali keluar juga harus mematikannya. Water dispenser pun aku sekarang udah nggak pakai, walaupun masih di situ, tapi aku udah nggak nyalain electricity-nya karena I actually just research about the water dispenser yang bisa dingin dan panas itu ternyata it creates a lot of carbon emission gitu, dan it consumes also a lot of electricity to make your hot water stay hot and your cold water stay cold kayak gitu. Terus apalagi ya, aku kalau misalnya keluar juga kalau bisa membawa kayak kontainer gitu sih. Jadi kayak ke restoran mau take away, kalau bisa jangan pakai plastic container from them gitu kan. Terus juga misalnya membawa kita punya sendok garpu sendiri gitu. And sedotan juga aku mengurangi untuk memakai sedotan gitu. Itu seperti itu sih on my day by day. Kalau untuk fashion sendiri, memang sekarang sih aku malah jarang beli apa-apa ya, emang karena sekarang lagi di masa pandemi, jadi there's nothing you can buy right now, especially there's no events, right? Sebenarnya aku pun juga yang aku lakukan sebenarnya dari dulu juga gimana caranya aku bisa meminimize buying fashionable item gitu, dengan cara biasanya aku minjem sama desainer gitu, jadi bajunya kan bisa di-reuse lagi atau dipakai sama orang lain juga setelah itu. Terus yang kedua, aku biasanya juga misalnya kalau memang perlu membeli dari yang second hand. Karena itu aku kalau ke Eropa, kalau misalnya lagi jalan-jalan tuh aku selalu pergi ke second hand shop gitu, ke vintage shop dan segala macam. That's what I love gitu. So I know that all the clothes has been reused again gitu kan. Sebenarnya kita harus mulai dari diri kita sendiri aja sih. Gimana kita bisa juga memberikan contoh untuk orang lain supaya hopefully mereka juga mencontoh kita gitu. Terus mungkin di dalam keluarga sendiri ya, misalnya I can be a good influence to my husband, or I can be a good influence to my family. Jadi mengajak mereka untuk sama-sama, yuk, how do we live more sustainable gitu. Jadi mungkin ya dari situ aja ya, kita dari diri sendiri sih aku, karena memang susah kalau misalnya kita mau mengajak orang kalau kita tidak melakukannya sendiri gitu kan. Jadi ya hopefully by myself doing it, I can also help, inspire, or I can also memberikan contoh untuk orang lain supaya mereka juga bisa melakukan yang sama. Okay, thank you Kelly for the extensive answer. Aku mau balik lagi nih ke clothing nih. Tadi kan nanti cerita panjang lebar ya, kayaknya kamu concern banget soal isu lingkungan hidup gitu. Pengen tahu aja sih, when did you get this epiphany? Kayak maksudnya kapan sih kamu mulai concern sama isu lingkungan hidup, dan waktu itu yang paling bikin kamu concern itu apa gitu? Karena emang biasanya kalau yang warrior untuk lingkungan hidup ini pasti mulai dari satu isu, kemudian setelah you learn a lot of things, and then jadi makin melebar dari situ gitu concernnya gitu. Kalau dari Kerting sendiri gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya kita udah
aku dari kecil banget, mungkin dari lahir udah diajarkan untuk respect sama bumi dan alam. Aku juga di keluarga kita diajarin untuk stay to our roots. Yang harus dijaga itu adalah hati, alam, sama budaya. Itu kayak fundamental yang didoktrin sama keluarga saya, which is a good doktrin dan dogma yang mungkin semua orang harus juga didoktrin itu. Yang harus dijaga adalah hati, alam, sama tradisi. Jadi dari situ kan kita juga kita mempunyai kreativitas masing-masing. Cuman dari zaman sekolah itu dulu tuh isu lingkungan itu belum terlalu merebak gitu. Jadi dari aku belajar ngejahit, belajar desain itu tuh belum mikir untuk impact-nya gitu. Mikir impact ketika udah 2 tahun, 3 tahun, kok banyak nyampah ya gitu, kok ini sisa-sisa potongannya diapain ya, yang gitu-gitu. Akhirnya aku tuh pas lagi udah bikin brand tuh mikir, kenapa I've been living in this dengan keyakinan bahwa alam itu adalah segalanya, gimana cara bikin brand aku juga bisa align dengan keyakinan aku selama aku hidup gitu. Jadi akhirnya itu terjadi secara pelan-pelan. Terus udah gitu untuk bikin organisasi si Plastic Hacker Club itu juga kepikiran kayak what difference can we make gitu. Apa yang kita bisa lakukan gitu selain edukasi, bukan cuma karena anak kecil tapi ada beberapa corporate kecil gitu kayak UMKM yang kita kasih kayak semacam penyuluhan untuk how to manage your waste gitu. Kita waktu itu juga sempat kasih workshop yang sama berhari-hari sama Tuku, sama grupnya Tuku, Maka. Jadi setiap outletnya Tuku itu dan outlet Maka yang lain itu dicatat how can you make your waste less. Nanti lalu dari Plastic Hacker Club dipilih siapa pemenangnya dan selainnya. Jadi kita kasih ideas to small corporations on how you can manage your waste dan sebagainya gitu. Jadi kita suka di rumah tuh selalu memilah sampah, terus kita dari organic waste-nya tuh aku tadinya tuh sampahnya dikompos nimbun aja gitu, nitip tukang kebun. Cuman beberapa waktu ini aku ngelihat inisiasi dari Recompos, dia punya kayak komposter gitu yang udah dibikin, jadi kita tinggal masukin aja sama baca apa step-stepnya. Jadi akhirnya kita juga nge-compose untuk tanaman-tanaman di sekitar. Buat dari rumah aku tuh dari sampah organik tinggal dimasukin ke situ gitu. Tadi kan Loting mention juga nih soal education gitu. Mungkin waktu dulu di sekolah fashion kan mungkin belum, apalagi dulu ya, belum ada nih mata pelajaran tentang sustainability dan terutama di dalam fashion gitu. Menurut kamu harus ada gak nih, terutama sekarang, dan kalaupun iya, mungkin subjek apa yang menurut kamu paling penting untuk diajarkan kepada murid-murid di sekolah fashion itu sendiri gitu. Jadi selain berkreasi, mereka juga harus tahu bagaimana cara membuangnya kan gitu. Oke, kalau saya rasa sih itu sangat penting ya, soalnya beberapa tahun ini sering diajak sama sekolah-sekolah fashion untuk mengisi tentang hal-hal yang sustainable fashion kayak gini, tentang pengetahuannya, apa yang bisa dilakukan, perubahan apa yang bisa dibikin, segala macam. Nah, subjek yang paling penting itu adalah cara berproduksi dan making less waste. Kalau dulu tuh nggak ada, karena ini lebih pekerjaan produsen gitu, kayak lebih pekerjaan teknis atau insinyur untuk mencari serat yang bisa diolah dan segala macam. Untuk pekerjaan desain itu dulu tuh masih ada disconnectivity-nya. Kalau sekarang ini semuanya udah nyambung. Jadi menurut aku itu harus ada di setiap subjek. Jadi designing, di pattern making juga, packaging, di branding juga untuk packagingnya, untuk di sales juga, untuk distribution channelnya itu kan juga mesti sustainable dan circular. Terus di bagian economy juga untuk masukin circular economy. How also yang penting juga how can you contribute to your to your community gitu. Jadi tiap-tiap apa yang bisa disisihkan dan dikontribusikan untuk orang-orang sekitar.
Ya, thank you. Aku mau balik nih ke Mbak Margaret sebentar. Dari awal waktu diluncurkan kampanye Beli yang Baik itu ada perubahan yang signifikan nggak yang terasa dari perilaku konsumen yang udah dengan lewat program-program edukasi ini gitu? Ya, jadi kalau tadi aku bilang kita mulai tahun 2015 ya, fast forward ke 2020, kita sih melihat awareness yang jelas sudah jauh meningkat signifikan gitu. Dan sebenarnya aku rasa ya kampanye Beli yang Baik play a role in that, berarti kita nggak satu-satunya karena kita juga senang melihat kesadaran dan gerakan ini muncul lama-lama di mana-mana gitu. Kayak kesadaran terhadap sampah plastik, polusi di laut itu mungkin salah satu yang paling signifikan gitu ya, ketika ada sebuah video yang viral. Aku ingat waktu ada video viral orang snorkeling di Nusa Penida, terus wah tiba-tiba itu jadi sesuatu dan itu sesuatu kan yang nggak bisa kita atur sebenarnya ya, virality gitu. Tapi we're thankful for that gitu. Kalau dari WWF kita udah dari sebelum itu sudah mencoba mengedukasi orang mengenai reuse, reduce, recycle gitu kan, dan Beli yang Baik segala macam. Tapi ada hal-hal atau knowledge yang muncul dan dibantu juga oleh social media yang kemudian semakin meluaskan isunya, which is that we are fortunate gitu sekarang kita punya social media, salah satu manfaatnya seperti itu. Jadi kita sekarang sih ngerasa ketika aku bicara beli, soalnya aku as a campaigner di WWF gitu, aku sendiri ngerasain gitu ya, banyak banget gitu, katakanlah kesempatan gitu, opportunity untuk bicara di forum-forum gitu. Entah ini aja untuk Jakarta Fashion Week, aku udah yang kedua kali gitu diundang untuk ngomong tentang untuk ikut bicara soal sustainable fashion. Dari kampus-kampus, gerakan-gerakan di kampus oleh anak-anak muda, mahasiswa gitu ya, yang udah sadar mereka pengen tahu lebih banyak, itu juga banyak banget. Kita terima banyak sekali undangan dari mahasiswa bicara soal entah bicara soal plastik, atau bicara soal satwa, atau bicara soal consumption. Jadi the awareness is there gitu ya. Dan kalau kita kan di komunikasi belajar ya, ada tahapan perubahan itu starts from awareness, terus interest, desire, and then advocate. Kalau menurut aku sekarang kita setidaknya sudah ada di interest gitu, dan mungkin a little bit a small part, maybe 30% of the yang udah aware dan interest ini udah ada di desire gitu, desire untuk berubah maksudnya gitu. Jadi kita sih happy melihat progresnya dan optimis kalau terus kita rajin-rajin setiap pihak gitu melakukan gerakan ini. Kalau WWF kita memang lembaga advokasi, tapi kayak teman-teman dari Jakarta Fashion Week yang adalah basically perwakilan dari industri gitu, fashion, mulai juga menyuarakan ini. Aku pikir kita bisa optimis gitu akan masa depan gitu ya. Kita bisa punya kita bisa optimis, kita bisa punya situasi dunia ini, ekosistem atau industri gitu yang lebih balance gitu dengan alam kita. Mungkin kira-kira gitu. Terutama sekarang ya, setelah pandemi ini kayaknya makin menyadarkan banyak pihak untuk lebih aware lagi dan mempraktikkan gaya hidup yang lebih sustainable kan. Itu aku lihat banget. Kemudian kemarin juga sempat bisa nonton dokumenterinya David Attenborough yang baru yang kerjasama sama WWF Internasional ya. That's quite very very eye opening lah kalau buat aku, dan I hope semua nonton nanti karena itu benar-benar berguna banget. Dan message-nya juga baiknya adalah message-nya dia cukup positif gitu. Kita memasuki sesi-sesi akhir nih dari talk kita hari ini. Dari kampanye Yayasan WWF Indonesia sendiri gitu, yang kampanye Beli yang Baik gitu. Aku mau nanya ke semua yang ada di sini, ke Kelly, ke Ting, dan yang lain.
which beli yang baik are you gitu when it comes to fashion gitu? Apakah kamu lebih ke beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami, beli yang awet, beli yang eco label, atau mungkin kamu lebih mikirin abis ini mau dijadiin apa barang ini setelah udah nggak dipakai lagi gitu. Jelaskan seperti apa dan kenapa kamu lebih ke yang itu gitu. Mungkin dari Kelly dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku sih sebenarnya lebih concern sampahnya mau dikemanain sih, gitu. Dan memang ini menjadi concern saya karena yang saya tadi bilang, I'm a diver dan aku ngeliat sampah plastik di mana-mana. I mean, bukan hanya di ocean juga, aku ke mountain atau aku jalan-jalan dimanapun yang di Indonesia, sadly itu semua penuh dengan sampah-sampah, bukan hanya plastik tapi sampah apapun tuh bisa ditemukan kayak gitu. Itu kenapa aku lebih concern di sana. Dan yang menurut aku mungkin kenapa kita harus lebih concern, because kita kembali lagi we need the ocean, we need earth, we need alam to survive gitu. Jadi can you imagine without all of that, what are we gonna be gitu? We're all gonna die because we need the nature more than the nature need us, you know. So we need to take care of it. Dan kembali lagi dengan sampah, maksudnya gimana kita sebagai seorang konsumer, kita pinter-pinterlah menjadi konsumer, memilih produk yang lebih eco-friendly gitu. Terus kita juga harus mikirin gimana sih maksudnya setelah kita beli barang-barang ini apakah bisa didaur ulang kembali gitu. Bagaimana caranya supaya barang-barang yang kita beli itu tidak kembali lagi ke environment kita gitu. Jadi memang itu bukan hal yang mudah, tapi menurut aku kalau kita bisa sama-sama melakukannya, misalnya jutaan orang akan, you know, it will create changes gitu loh. Thank you. Kalau dari clothing nggak deh. Mungkin dari Mbak Margareta sendiri gimana? Apakah semuanya tanda hati yang paling signifikan? Gimana nih Mbak? Sebenarnya kalau bisa semuanya sih semuanya ya. Tapi pengennya bisa semuanya. Tapi kalau sekarang ini yang paling sering aku lakukan dan paling possible gitu ya, realistically bisa aku lakukan every day in day out. Itu obviously beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami. Sayangnya option produk fashion yang organik itu memang karena belum banyak ya gitu. Jadi itu jadi kendala. Beli yang awet itu jadi sesuatu yang bisa aku praktekkan. Beli yang eco label juga itu. Tadi eco label yang aku sebutin Better Cotton Initiative juga kebetulan memang belum banyak. Semoga sih di sini clothing yang udah aware atau ada brand lain mungkin kita bisa melihat ada produk-produk di Jakarta Fashion Week suatu hari nanti udah ada yang pakai eco label ini gitu ya. Semoga kalau ada sih aku mau banget. Mau dibawa kemana? Itu yang jadi 3, beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang awet, 4. Beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang awet, dan mau dibawa kemana. Itu yang bisa aku lakukan. Dia yang penting nggak terbuang begitu aja. Itu mungkin kalau aku banget tadi. Iya sama sih, aku juga apalagi sekarang nih kayak karena nggak banyak keluar juga dia seperti kata Kelly nggak banyak event ya, jadi semakin mikir lagi deh kalau mau beli sesuatu dari dulu juga emang udah mempraktekkan kayak kalau bisa beli yang perlu aja deh. Kalau dari clothing sendiri gimana nih? Kalau misalnya dari kampanye beli yang baik, kamu tuh yang mana sih which beli yang baik gitu? Beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami, beli yang awet, beli yang eco label, atau dipikirin mau dibawa kemana gitu? Which one are you? Kalau pilih lebih dari satu, kira-kira bisa nggak? Boleh banget. Jadi kalau aku tuh biasanya tuh nomor 1 beli yang perlu. Kalau baju jujur aja aku paling jarang beli baju. Karena bisa bikin sendiri ya, bisa bikin sendiri. Yang nggak bisa baru aku beli kayak misalkan batik atau segala macam gitu yang emang handmade dari tradisional gitu. Tapi aku juga sering beli yang lokal, salah satunya itu untuk mensupport industri lokal gitu. Jadi sebisa mungkin membeli merek-merek baju itu yang lokal gitu. Beli yang awet itu juga selalu karena barang-barang aku pun yang
karena alhamdulillah badan aku nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi kadang-kadang kaos dari 15 tahun lalu tuh masih ada gitu. Atau celana dari 12 tahun lalu yang masih cukup tuh masih ada dan kadang-kadang masih dipakai. Gitu aja sih. Terus kalau mau dibawa kemana biasanya aku nggak ngebuang. Jadi aku ngelungsurin ke sepupu-sepupu atau enggak keponakan-keponakan atau buat charity ke panti asuhan gitu sih. Sama-sama, aku juga, apalagi lagi pandemi di rumah doang, jadi kebanyakan nyortir-nyortir barang tuh kemarin. Terus masih ada berdus-dus yang kadang-kadang bingung, ya udah dikasih dibagi-bagiin, ada yang mungkin nanti mau digarasi atau apa gitu, tapi yang penting it does not go to waste ya gitu. Oke, thank you semuanya untuk diskusi yang menarik banget hari ini. Semoga mengedukasi dan menambah wawasan kepada semua yang mendengarkan. Aku mungkin mau rangkum aja, kayaknya rangkumannya udah paling tepatnya aku rangkum dari poin-poinnya kampanyenya Yayasan WWF Indonesia sendiri ya gitu, bahwa untuk untuk meminimalisir dampak buruk dari fashion sendiri itu kita harus mulai dari kita, karena seperti kata Mbak Margaret tadi, the consumer has the power. Kita yang bisa demand kepada pelaku industri dan juga pemerintah untuk membuat perubahan. Kita nggak bisa selamanya nunggu mereka berubah, karena harus dari kita yang harus demand untuk perubahan itu. Gitu. Dan kemudian selain dimulai dari diri sendiri juga, hal lain yang kita mulai dari diri sendiri, yaitu mempraktekkan hal-hal yang ada di kampanye Beli yang Baik dari Yayasan WWF Indonesia, yaitu beli yang perlu, beli yang eco-label, pilih yang produksi lokal kalau bisa, beli yang bahannya alami kalau bisa, kemudian dipikirin juga keawetan barangnya, dan setelah itu kalau misalnya sudah tidak dipakai akan diteruskan kemana, begitu kan. Mungkin ada yang mau nambahin dari pointers-pointers ini, atau ada pesan-pesan terakhir kepada yang mendengarkan gitu, boleh loh ditambahin. Semoga yang mendengarkan nggak suka nyampah, dan yang tadinya suka nyampah jadi mengurangi nyampahnya. Itu dulu mungkin, lalu kita beli yang baik ya. Oke semuanya, thank you. Kelly kayak mau nambahin nih Kelly. Oke, mungkin dari tambahan dari aku sendiri, mungkin mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita konsumsikan, dan jangan mikirin diri kita sendiri, cintailah alam kita, dan kalau nyampah, ingat kata-kata saya, I will haunt you. So, ya itu aja sih sebenarnya. Thank you. Mbak Marga sendiri sebagai perwakilan dari WWF Indonesia gimana, ada? Kalau untuk consumer sih udah jelas ya call-nya yang tadi selama kita ngobrol udah disampaikan, beli yang perlu, alami, lokal, awet, eco-label, mau dibawa kemana gitu. Mungkin kalau dari pelaku industri fashion sendiri sebenarnya sebagai produser ya, aku tuh terinspire banget sebenarnya. Sebenarnya pengalamannya mirip dengan yang tadi dari Mbak Kelly. Ketika kita keluar negeri, udah sebenarnya banyak di luar negeri tuh banyak toko-toko yang menjual second hand fashion gitu. Dan kebetulan aku ada pengalaman pernah ke Kanada dan aku belanja baju di aku lupa namanya apa ya, tapi tempatnya gede banget gitu. Segede kalau kita ke kalau di sini dulu ada toko namanya warehouse gitu ya, kan segede outlet gitu lah ya. Terus produknya tuh produk fashion semua, dari baju sampai apparel itu semua ada gitu kan, dan itu semua disortir, dilihat kok yang kualitasnya masih bagus dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang belanja di situ juga banyak gitu. Menurutku I think mungkin itu that's a industry scenario yang layak ditinjau gitu ya oleh industri fashion gitu. It's a good way to save resources but also keep the industry going gitu. Karena tentunya bukan berarti ketika kita menghemat konsumsi kemudian terus and then people stop producing clothes gitu. Harusnya sih enggak, karena bagaimanapun kan sandang tetap adalah suatu kebutuhan. Tapi bagaimana kita memproduksinya, I think banyak banget inovasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan Jakarta Fashion Week gitu sebagai hub-nya nih para insan industri Fashion Week, aku harap
bisa menginspirasi para pelaku-pelaku industri fashion. Di sini ada Clothing yang mudah berinovasi menggunakan waste fabric misalnya. Mungkin ada lagi yang di inovasi dipikirkan. Aku juga mau sharing, aku punya teman di sebuah NGO gitu ya. Dia berusaha mencari fundraising gitu untuk lembaganya itu dengan cara seperti itu gitu. Jadi dia menerima orderan baju-baju bekas atau dia menampung baju bekas untuk kemudian diolah lagi. Jadi dirombak ulang gitu, entah dari model yang tadinya lama dirombak ulang bikin jadi model yang baru. Tapi it's using the old fabric basically. Jadi cuma mengubah sedikit-sedikit aja gitu dari pola yang ada dibikin jadi dress baru atau pakaian baru yang masih bisa lah gitu kan. Dan I think memang harus ada inovasi-inovasi seperti itu to keep the industry going in a sustainable manner. Gitu. Aku perlu tahu kayaknya itu yayasannya apa, karena aku lagi nyari-nyari juga yang kayak gitu. Dan aku kemarin ini ada obrolan juga dengan beberapa desainer lain yang juga sangat concern dengan sustainability ini, bahwa di Indonesia sendiri sekarang sudah ada alatnya yang bisa mengolah serat-serat dari kain lama menjadi serat kain yang baru gitu. So I think that's a really good news, dan bisa ditapin, dan semakin banyak ditapin oleh para pelaku industri akan tentunya membawa dampak yang lebih besar gitu ya. Oke, thank you semuanya untuk diskusi yang sangat-sangat berguna hari ini. Kalau mau dipanjangin sebenarnya bisa berjam-jam, cuma saya waktunya udah habis, so thank you so much for being here. Terima kasih juga kepada semuanya yang udah menonton acara JFW Talks kali ini, dan kita ketemu lagi di JFW Talks berikutnya.